Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Hobi Ikan. Pada video kali ini saya akan membahas rahasia air kolam koi tetap bening selama bertahun-tahun. Banyak kawan-kawan yang bertamu ke rumah dan bertanya, airnya kok bisa bening? Dan apakah rutin diganti? Nah, itu pertanyaan kawan-kawan sering ya. Saya selalu menjawab air tidak pernah diganti, bahkan ini sudah lebih dari setahun. Pernah air ini diganti, itu pun karena kaca retak dan memang harus dikuras airnya agar kaca bisa diperbaiki. Namun proses pengurasannya juga tidak semua air ya kita kuras, hanya sampai 1 cm dari batas bawah kaca. Jadi sebenarnya apa rahasianya? Kawan-kawan pecinta koi tentu sudah tahu rahasianya, yaitu filtrasi. Pada dasarnya air yang baru kita masukkan ke kolam itu sangat baik ya untuk koi. Namun jika air itu terus-menerus digunakan, maka air kolam itu akan mengandung amonia. Amonia ini berasal dari kotoran koi. Dan jika terus-menerus kita beri pakan, amonia akan semakin banyak dan itu menjadi racun bagi koi. Sehingga kualitas air tidak baik untuk koi, malah bisa membuat ikan koi kita mati. Jadi bagaimana caranya agar air tetap baik untuk koi? Caranya ya dengan membuat sistem filtrasi di kolam. Saya pernah lihat kolam-kolam kawan di sini, dia tidak menggunakan sistem filtrasi, ikannya sering mati. Ya mungkin karena amonia dalam ikannya tidak terurai ya menjadi nitrit, jadi sehingga ikannya mati. Proses filtrasi itu sendiri itu proses nitrifikasi yang mengubah amonia menjadi nitrat dan nitrit sehingga air yang kembali ke kolam dari bak filter itu baik untuk koi itu sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana filter kolam saya. Sebagai gambaran, kolam saya memiliki 4 chamber filter ya. Filter pertama, untuk chamber pertama itu saya menggunakan filter mekanis. Ya, untuk chamber kedua dan ketiga itu filter biologis. Chamber keempat itu sebagai samteng, itu tempat pompa ya, tetap pompa untuk kemudian air itu dikembalikan ke kolam. Jadi nanti kita akan lihat kawan-kawan. Kalau kita lihat kolam saya ini dari atas, itu terlihat dasarnya ya. Nah, padahal ketinggian air ini itu sekitar kurang lebih 80 cm dari dasar, dan dasarnya masih terlihat. Itu artinya memang air ini sangat bening ya, sehingga kita bisa melihat. Kalau airnya keruh itu 50 cm pun itu tidak terlihat dasarnya. Ini karena memang kita menggunakan sistem filtrasi ya, ini sangat bening. Jadi ini filternya, kita akan buka apa saja sih isinya dari keempat chamber itu ya. Jadi kita tutup memang pakai papan pertama, estetikanya. Kedua memang lebih pada biar bakteri baiknya hidup ya, jadi tidak ada cahaya masuk, bakterinya bisa berkembang. Ini yang kita buka baru chamber pertama. Chamber pertama ini itu menampung air dari kolam langsung ya. Jadi ada 4 inlet ya, inlet air masuk sini ada 4. 3 dari bottom drain, satu lagi dia dari skimmer. Ini isinya hanya jaring nelayan saja ya. Kita lihat itu jaring nelayan karena fungsinya untuk menangkap kotoran ikan yang besar-besar itu dari kolam. Yang kedua ini isinya
kebanyakan bioball. Di bawah itu ada jet kemudian batu zeolit. Yang ketiga juga begitu, ditambah yang ketiga ini saya kasih memang pecahan keramik sebagai pemberat. Yang keempat ini pompa dan saya kasih lampu UV ya. Kemudian yang biru ini yaitu pengatur otomatis air. Jadi kalau air kolam berkurang dia akan otomatis mengisi, dan ketika air kolam udah penuh dia akan otomatis menutup. Jadi saya memang pakai otomatis semua ya, jadi supaya tidak repot ya sebenarnya mengurus kolam. Baik, demikian saja video kita, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.